Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lepok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung saya tercinta, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ya seperti itu. Yalah. Oke, dan sekarang saya habis dipotong rambut ya di salon Virgo di Pipir Berici Ngogo. Ya, dan di video kali ini saya mau share ya sama kalian tentang kenapa sih burung saya burung murai batu. Ya, saya masih tetap konsisten di channel yang membahas seputaran burung murai batu. Dikira burung akang, bukan atuh. Dan ada banyak kasus dan banyak sekali pertanyaan di musim hujan seperti ini, di musim pancaroba ini, kenapa sih burung saya jadi macat bunyi kenapa sih burung murai batu saya jadi yang tadinya gacor, yang tadinya kalau ada duda ataupun ada janda dia bersiul, kenapa sekarang dia berhenti berbunyi dan dia itu dia itu batuk-batuk dan suaranya itu agak-agak serak-serak basah, ngeriwik seperti itu. Apa sih penyebabnya? Oke. Saya udah lama gak ngonten ya, jadi saya tuh jadi malu-malu lagi kalau berhadapan sama kamera tuh jadi insecure ya, seperti itu. Oke, dan di video kali ini saya mau membahasnya kenapa sih burung murai saya jadi mecat bunyi, jadi gagacor, jadi dia itu jadi suaranya itu jadi pelan, jadi ngeriwik, jadi dia itu kalau dikasih masteran juga dia gak nyaut. Kenapa? Apakah burung saya sakit? Memang burung yang tipe-tipe seperti itu adalah burung yang sakit. Birahi turun, emosi naik, itu apakah itu sakit? Ya, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori sakit. Dikarenakan kalau burung murai batu yang sehat walafiat, jaguar ringkas, biasanya itu emosi birahi dan vegiternya itu semuanya itu stabil ya, seperti itu. Aduh, ngomong-ngomong aing di daster kah juga emak-emak, pejah aing teh emak-emak nanti ya saya mau pakai dulu. Jadi kalau semisal burung kalian itu nggak bunyi, macet bunyi ya, biasanya yang saya lakukan itu yang pertama saya biasa mengembunkan, saya biasa menjemur, biasa itu mengsauna, itu juga masih dilakukan. Dikarenakan burung itu memang ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang turun, dan ada sesuatu yang naik, baik itu emosi, birahi ataupun vigiter. Dikarenakan ini ada suara yang pelan ya sayang, seperti itu, dan juga ada suara ngeriwik, dan juga ada kata-kata macet bunyi. Itu biasanya dikarenakan yang pertama suhu sangat mempengaruhi, dikarenakan sekarang dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi suhu itu dari tadinya itu panas ke musim dingin, seperti itu. Suhu juga mempengaruhi, dan juga dia itu ada suara batuk-batuk ya, oho-oho perut ya, seperti itu tuh juga mempengaruhi sekali. Biasanya saya melakukannya dengan cara penjemuran, masih di embun. Setiap pagi kita embunkan burung murai supaya suaranya itu ngemplong ya, dan supaya daya ingat dan daya tangkap dia juga bagus, dikarenakan pagi hari itu waktu yang tepat untuk kita memberikan masteran, seperti itu. Untuk menjemur, apalagi di cuaca seperti ini, di cuaca yang dingin, apalagi burungnya itu burung tipe dingin ya, kita harus biasa menjemur untuk burung-burung yang tipe dingin. Apakah burung yang tipe panas di musim hujan seperti ini harus dijemur? Wajib lah, minimal 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali kita jemur untuk yang tipe panas. Itu kalau untuk yang ada waktu. Kalau untuk yang tipe dingin, kalau di suhu seperti ini ya, suhu musim hujan, biasanya kita juga menjemur burung tersebut ya, dikarenakan kan takut dia itu kedinginan sisiduan, lalu dia itu kan titingkuheut anjir ya, seperti itu. Dan ini aku ada ramuan istimewa, ramuan herbal, anjir aing jadi juga tukang dagang obat, sales obat herbal ya. Aku biasanya kalau untuk yang tipe-tipe burung yang ngeriwik, suaranya itu pelan banget, seperti suara kita kalau ada yang lagi hutang, tok 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 punten, assalamualaikum, waalaikumsalam ya, suaranya seperti itu. Jadi pelan sekali ya, seperti kita kalau ada yang nagih hutang ya, seperti itu.
Biasanya saya menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan lendir juga. Ini bisa untuk menghilangkan lendir, untuk mengobati suara serak, untuk mengobati batuk dikarenakan musim sekarang itu musim pancaroba ya, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang menjangkit unggas-unggas kita, termasuk unggas itu ya, yang masuk unggas itu ayam ya, ayam adu, ayam pelung, dan juga burung termasuk ya. Burungmu bukan burungku. Iya, seperti itu. Dan biasanya untuk menghilangkan suara ngeriwik dan agar volumenya kembali dahsyat mengguncang dunia seperti itu ya, saya biasanya menggunakan ramuan jeruk nipis ini. Cukup 5 tetes aja untuk menggunakan ini si jeruknya. Sok tepokeun ya, disimpanjarkeun bohong ya. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu 5 tetes. Dahsyat bos, ajik, asam. Dan kalau saya ini sudah cuci tangan saya sudah steril sekali. Biasanya saya mengocek dulu supaya ini larut menyatu dengan air. Biasanya saya menggunakan ini airnya air matang, bisa diminum seperti ini. Ya, ada terasa asam-asamnya. Biasanya saya menggunakan air matang. Dan juga kenapa sih penyebabnya burung itu bisa ngeriwik dan juga bisa serak seperti itu, bisa batuk, dikarenakan burung murai itu tipe burung-burung yang suka memakan serangga ya, serangga, semut, ukarar itu lah ya, sebangsaning semut, serangga yang seperti itu. Jadi dia itu suaranya itu pelan. Jadi mungkin ada enzim atau ada sesuatu ya yang nyangkat, yang nempel di tenggorokannya itu, jadi mengurangi volume, jadi dia juga jadi kurang fit ya, seperti itu. Biasanya saya menggunakan ini. Apakah ini dipakai berapa minggu sekali ini dipakainya? Ini dipakainya selama dia ngeriwik aja, selama dia suaranya pelan, selama dia batuk seperti itu. Biasanya saya ini hanya 1 minggu. Apakah selama 1 minggu ini kamu tidak diganti, non? Artinya tentu saja diganti. Kalau saya biasanya ya setelah pagi-pagi lah, setelah dijemur, dia itu setelah mandi, setelah dijemur, saya kasih ini untuk minumnya. Usahakan air minum yang biasa kita cabut dan ganti dengan ini ya, seperti itu. Biasanya paling-paling ya saya mah ini teh 4-5 jam juga udah dicabut lagi, dikarenakan takut ini kebablasan dan kelupaan nantinya ini akan mengendap ya, seperti itu. Kalau dibiarkan 24 jam takutnya ini basi, dikarenakan ini obat herbal. Ada juga yang kita bisa menggunakan semacam larutan. Itu larutan yang bukan yang ada rasa-rasanya, bukan yang rasa leci, bukan rasa jambu, bukan rasa yang pernah ada, bukan, tapi larutan yang tawar ya. Mau itu larutan cap kaki 3, mau larutan cap badak, terserah. Kalau saya biasanya menggunakan larutan cap badak dikarenakan saya memang akang itu suka ngasihnya itu larutan cap badak ya, seperti itu. Kalau buat kalian saya punya larutan cap kaki 3, silahkan, tapi usahakan jangan yang rasa-rasa, apalagi yang ada rasa sensasi yang ngejurus-jus seperti itu ya, sensasi ada soda-sodanya itu jangan sekali, itu akan berakibat fatal sama burung-burung kita ya. Jadi kalau saya ini aja dikasih ini, setelah 4-5 jam atau setengah hari aja, 12 jam cabut lagi, ganti lagi dengan air minum biasa. Dan usahakan selama musim hujan, baik itu untuk semua unggas, baik itu untuk ayam maupun burung, usahakan dikasih air minumnya itu air minum yang matang. Ditahir dulu, dimasak dulu ya, anjir pakai dari bahasa Sunda sih ya, maklum, bangga dengan bahasa saya pribadi. Dimasak dulu sampai ke matang airnya itu. Setelah matang baru kita dinginkan. Setelah dingin suhu normal baru kita kasihkan ke burungnya. Jangan dikasih waktu hangat-hangat kuku, jangan. Nanti itu juga akan mempengaruhi dengan volumenya, dan itu akan mempengaruhi performa dia saat di lapangan, saat di gantangan, seperti itu. Apakah cara seperti ini akan berhasil untuk mengobati burung kita yang ngeriwik ya? Kalau menurut saya ya, cara ini sudah saya lakukan di beberapa burung saya dan itu hasilnya sangat efektif sekali, dan burung langsung gacor, volumenya langsung dahsyat, suaranya langsung sobek-sobek. Wek, 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 berwek. Ya, seperti itu untuk suara, untuk performa ini bagus sekali.
Kalau menurut Sarah, kalau menurut saya. Ada yang bilang saya mah suka pakai jahe. Boleh, boleh, silahkan. Dikarenakan yang kalau suaranya ngeriwik itu biasanya ada lendir. Jadi ini pita suara di bawah, ini lendir di atas. Jadi kalau dia mau gacor itu, jadi dia itu malah ini dulu, nembrak dulu, kena dulu ke pita suara, ke lendir. Ber 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 ber. Jadi suara yang keluar itu pelan dan ngeriwik. Kalau memakai ini insya Allah suaranya akan ngeplong, dikarenakan lendir-lendirnya itu nanti bisa kegurah, kalau bahasa ilmiahnya itu digurah, ya seperti itu. Jadi akan kegurah ini si lendir-lendirnya dan akan keluar secara perlahan-lahan, ya seperti itu. Biasanya hanya butuh waktu 1 minggu ini burung sembuh total dan suaranya kembali menggelegar dahsyat sampai ke sobek, pokoknya mas sampai ke tetangga pada minta resepnya sama saya ya. Dikasih dong atau jadi tidak, dikasihnya nanti di YouTube. Nanti kalian nonton aja di YouTube Jenong Logok biar kalian tahu kalau saya itu punya channel. Anak abah begini-begini juga. Kalau dulu ya saya biasanya menggunakan untuk suara-suara ngeriwik itu biasanya saya menggunakan kencur, jahe, kunyit ya biasanya saya. Tapi takarannya sedikit-sedikit aja. Apakah boleh dong jeruk nipis ini diganti dengan jeruk lemon ataupun jeruk yang bisa dimakan ya, jeruk sunkist, boleh silahkan seadanya saja. Yang penting ini zat asamnya itu mampu melarutkan si lendir-lendir, jadi si lendir-lendir nanti keluar begitu kan digurah itu teh ya, tadi yang udah saya bilang. Jadi si lendir-lendirnya itu jadi pada keluar semuanya ya seperti itu. Dan usahakan sekali lagi obat atau tips trik sederhana, murah banget tapi tidak murahan. Dan juga ini kalau minta juga sama tetangga dikasih. Kalau di sini jeruk nipis di abah ada 2 karung ya. Jadi saya meminta ya, minta tapi sebelum minta saya ngambil dulu. Tips dan trik yang sangat mudah dan murah untuk mengobati, untuk mengatasi burung ngeriwik, burung yang bunyinya itu pelan, burung yang suaranya itu kurang ngeplong, burung yang tadinya gacor kemudian sekarang menjadi pendiam seperti saya. Ini obat alternatifnya. Selain diembun, di sauna dan juga dijemur, burung juga perlu asupan vitamin C untuk melarutkan lendir-lendir yang ada di tenggorokannya, dikarenakan burung murai batu itu burung pemakan serangga ya, semacam jangkrik, semacam mungkin semut oke kemakan kali-kali mah ya. Jadi itu teh perlu dinetralkan ininya tenggorokannya. Dan mungkin ada yang nyangkut, mungkin ada yang tertinggal di sini zat-zat yang berbahaya yang bisa mengganggu untuk volume si burung murai batu tersebut dan bisa mengakibatkan timbulnya lendir yang membandel di dalam tenggorokannya itu yang menghalangi vita suaranya sehingga dia itu di mana kicau itu kurang gacor. Jadi suaranya itu kurang ngeplong, jadi suaranya itu ngeriwik ya seperti itu. Ini sangat bagus sekali dikarenakan ini obat herbal. Ya, dan juga saya sarankan buat kalian yang mempunyai unggas di musim hujan, usahakan sekali kasih air mineral atau air matang. Ya, jangan dikasih air dari keran, jangan. Mau itu air dari aqua, mau itu air yang ada mineralnya, air yang mau kita matangkan. Ya pokoknya masih air minum aja sama kita ya, cuma beda wadah, beda tempat aja seperti itu. Itu untuk apa? Itu untuk mencegah burung itu batuk, untuk mencegah burung itu mencret, dikarenakan air yang belum matang itu banyak mengandung bakteri jahat dan itu sangat tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan, baik itu untuk unggas, untuk manusia dan untuk semua makhluk hidup lainnya ya, terutama burung-burung, makhluk-makhluk yang kita pelihara di rumah ya seperti itu. Oke, segitu dulu lah untuk sharing hari ini dari Jenong Logok. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Dan hanya segitu mungkin tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Dari pemula juga, saya juga masih belajar dan dalam tahapan belajar. Mohon maaf dari kemarin-kemarin saya tidak bisa ngonten dikarenakan saya ada kesibukan tersendiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.